Halo teman-teman, ketemu saya Bastian. Nah, sekarang saya akan sharing 3 tips atau rumus supaya sukses di Shutterstock maupun di stok fotografi lainnya. Oke teman-teman, ini bukan hanya buat beginner atau pemula, tapi juga buat yang sudah lama aktif dan berkecimpung di Shutterstock, mungkin masih stagnan atau perlu improve, termasuk juga saya. Jadi saya akan sharing 3 tips tadi atau 3 rumus supaya sukses secara detail dan juga contoh-contoh baik itu dari foto-foto saya maupun Shutterstock kontributor lainnya di dunia ini. Oke, terus simak ya. Tiga rumus dasar sukses di Shutterstock atau stok fotografi. Kita simak apa saja 3 rumus dasar tersebut. Ini kita lihat segitiga atau triangle yang akan menjadi 3 rumus dasar supaya sukses di Shutterstock atau stok fotografi. Jadi yang pertama adalah quantity. Quantity di sini kita bicara mengenai jumlah foto, video, footage atau ilustrasi ya yang ada di galeri kita. Jadi jumlah foto sebanyak-banyaknya. Apakah 10.000, 20.000, ratusan ribu, bahkan jutaan. Nanti kita lihat beberapa quantity atau kontributor Shutterstock yang fotonya memang cukup banyak, bahkan jutaan. Yang kedua adalah rumusnya quality. Quality di sini kita bicara kualitas ya, jadi secara teknis dan visual. Karena foto, video, ilustrasi atau vektor itu sesuatu yang nampak, yang terlihat secara visual. Jadi bagaimana kriteria bagus atau berkualitas foto-foto yang harus kita submit di Shutterstock atau di stok fotografi, nanti kita lihat juga secara langsung dan kita bisa belajar. Kemudian rumus yang ketiga adalah variety. Variety di sini kita bicara mengenai ragam foto, video, vektor atau ilustrasi yang ada di galeri. Ragam video ini bisa berbagai genre, kemudian tema-tema yang memang dibutuhkan oleh konsumen dan sebagainya. Jadi ini 3 rumus dasar apakah kita sebagai beginner atau memang sudah lama menekuni Shutterstock yang harus dipegang, quantity, quality, dan variety. Apakah ini bisa satu saja atau 2 saja, apakah harus 3-3-nya? Ya saya kira ini terkait ya. 3 hal ini supaya sukses harus dijalankan. Saya kira itu teman-teman, kita akan bahas lebih detail lagi satu persatu dan juga sekaligus saya akan tunjukkan contohnya. Yang pertama adalah quantity, ya, rumus yang pertama. Kita cek berapa banyak sih foto yang saya miliki di Shutterstock. Ini di Catalog Manager, di dashboard saya punya 4.155 images, kemudian 168 video. Nah, di sini kita juga lihat nih, di page 1 dari 100 page, 100 halaman, ya, ada 4.155 item. Kemudian kalau kita cek lagi di Shutterstock, ini profil saya, top images ada 4.154 dan juga ada video. Itu teman-teman, kemudian kita bisa lihat contoh-contoh fotografer kontributor Shutterstock lainnya yang memang jumlahnya luar biasa, kuantitinya sangat banyak, bahkan jutaan. Ini portofolio saya di Shutterstock ya, kita cek foto-fotonya. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa Shutterstock kontributor yang fotonya memang cukup banyak secara jumlah, kuantitasnya. Nah, yang pertama kita lihat nih, Netfall Remy Mercer, ya, dari Greece. Jumlah fotonya ada 119.000, ya, 119.000. Nih. Kemudian berikutnya ada Gregory Gerber. Ini image-nya ada 140.000, tapi kalau kita lihat lagi di videonya, ya, kita cek footage-nya ada berapa? Ada 26.000, ya, video. Ini berapa banyak ini dia dapat dari video saja. Jadi saya yakin lebih banyak revenue dari video dibandingkan dengan foto, karena nilainya kan memang berbeda gitu. Nah, berikutnya ini ada 275.000 feature flash photo agency. Ya, dia
satu company misalnya sepertinya. Jadi ada individu, ada juga yang punya studio gitu ya. 275.000. Kemudian Katie Hutchins dari Amerika ini 441.000. Dia sepertinya fotografer artis ya. Sudah 30 tahun. Kemudian Sergei Nivens dari Rusia 448.000 nih. Nih, canggih nih, modern nih. Ya. Berikutnya ada Wave Brick Media. Jadi dia visual konten ya, seperti agensi juga. Ada 572.000 foto. People nih banyak nih ya. Berikutnya Elnur, ini sepertinya dari Eropa Timur ya, ada 626.000. Wah, masih di bawah 1 juta ya. Nah, kita masuk nih, Line Art S Pilot ya, Line Artist Pilot. Fotonya ada 1.166. Oh, lihat nih, vektor nih, ilustrasi ya. Nih, semua image ya, 1 juta lebih. Nah, yang terakhir saya mau tunjukin Africa Studio. Nah, ini sepertinya dari orang Afrika, jadi dia punya studio nih. Jumlah fotonya 1.300.000 sekian. Wah, ini lihat nih. Ya. Jadi itu contoh quantity foto yang ada di stok fotografi atau Shutterstock. Jadi kita tahu bahwa semakin banyak foto, peluang untuk di-download atau dibeli tinggi. Jadi ini sudah passive income. Dia diam saja sudah menghasilkan berapa ratus dolar atau ribu, bahkan puluhan ribu, bisa jadi gitu ya. Oke, itu yang pertama, quantity. Rumus yang kedua adalah quality. Jadi menurut saya, intinya, the bottom line, foto berkualitas atau bagus itu setidaknya exposure yang tepat. Jadi pencahayaan atau lighting yang tepat, apakah menggunakan lighting alami maupun buatan. Intinya foto tadi tidak under dan tidak over. Pas, gitu ya, pencahayaannya. Yang kedua adalah komposisi yang enak dipandang. Komposisi itu bisa vertikal, horizontal, foreground, kemudian menggunakan aturan rule of third gitu ya. Warna juga, komposisi warna, black and white dan lain sebagainya. Itu komposisi yang enak dipandang mata. Secara umum orang melihat, oh ya ini fotonya nice, enak gitu ya. Komposisi yang enak. Kemudian yang ketiga, fokus yang akurat. Fokus yang akurat ini ya tidak blur ya, tidak kabur ya. Bukan berarti foto blurry dengan background blur dan sebagainya itu tidak bagus, memang sesuai peruntukannya, tapi fokus di sini adalah tajam gitu ya. Termasuk juga point of interest, bagaimana penempatan objek terhadap komposisi foto tadi gitu ya. Itu menurut saya fokus yang akurat juga menjadi poin foto yang berkualitas atau bagus. Kemudian yang keempat adalah ini tambahan saya, sesuai dengan tujuan dibuatnya foto. Jadi saya membuat foto ini memang sesuai dengan keinginan saya atau juga ditambah sesuai dengan keinginan konsumen atau buyer. Dalam hal ini adalah Shutterstock atau stock foto agency. Jadi buyer-buyer yang memang subscribe ke stok fotografi tadi membeli foto kita memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu ya, setidaknya ada 4 menurut saya, dan berikutnya kita bisa lihat nih secara kualitas visual foto-foto yang bagus itu seperti apa dari beberapa foto Shutterstock kontributor dan juga foto saya. Oke, kita cek langsung. Kita lihat dashboard saya. Foto berkualitas itu foto seperti apa ya. Ini bisa teman-teman lihat. Ya, komposisi, warna, ya kan, fokusnya. Ya, ini bisa kita cek. Nah, ini foto-foto seperti ini, warna nih. Ya. Ini juga, nah kita klik nih ya, foto ini ya. Jadi foto-foto yang bagus ya, secara kasat mata itu kan juga bisa terlihat nih. Di mana poinnya, point of interest-nya, fokusnya, kemudian
foto ini bisa menggambarkan suatu aktivitas ya, misalnya human interest. Nah, ini foto rotan. Dan sebenarnya inline juga ya, kalau foto yang memang bagus, kemudian di-download nih, popularitinya tinggi, often used, dan superstar. Ini beberapa foto saya. Kalau mau kita lihat foto yang lainnya, misalnya ini Gregory Gerber, ya. Ini foto paling tinggi ya, paling atas ya, top images-nya, foto daging nih, ya. Jadi bagus ya, point of interest-nya, color-nya ini alami. Di tengah ada ruang kosong juga ya, negative space. Ini bisa buat pembeli bisa naruh tulisan dan sebagainya. Nah, ini asset data, high, often used, ya, superstar. Nah, kita juga bisa lihat nih foto-foto bagus nih, people, ini tajam semua nih gitu. Tembusnya juga bagus. Nah, ini juga yang lain ini ya, ini digital imaging ya, saya kira. Kemudian ini fotonya Netflix. Lihat, ini cukup bagus nih, cukup menarik nih, ya kan, dia di kolam renang. Wah, ini foto-foto yang laku, yang laris. Ini secara kualitas sih bagus nih, tajam nih, gitu kan. Nah, dia ada efek juga, jadi memberikan warna yang lain ya, foto tadi efek seperti ini. Nah, ini ilustrasi semua nih, vektor ya dia. Kalau si Land Art Pilot, kemudian Africa Studio nih, foto people ya, dia banyak menggunakan foto people. Ini secara kualitas kan menarik nih, bagus nih ya kan. Tajam nih, kita cek ini Happy Family. Ya. Nah, ini menarik gitu kan. Ya, aset datanya high, often used, dan superstar. Ini punyanya si Africa Studio. Nah, jadi itu teman-teman beberapa informasi atau referensi foto bagus dari beberapa kontributor Shutterstock ini, ya, bagus ya. Jadi warna-warnanya ini food juga warnanya asik nih, gitu kan. Itu saya kira teman-teman untuk poin atau rumus kedua, kualitas. Rumus yang ketiga adalah variety atau ragam foto. Nah, kalau kita cek ragam foto saya, nah ini ya, bermacam-macam ya, ada human interest, ada produk gitu kan, ada nature, kemudian ada juga food sebenarnya ya. Jadi cukup beragam itu, apakah genre, kemudian satu tema foto bisa diambil beberapa angle yang berbeda, intinya jangan similar ya, jangan mirip ya. Jadi itu beragam foto dalam Shutterstock. Jadi kalau di foto saya ya, dari 4.150 foto, ada sekitar 560 jenis foto yang berbeda dibeli atau sold. Artinya 15% dari total foto dibeli. Jadi ragamnya ada 560. Jadi sisanya 3.000 sekian tidak laku dibeli, tidak pernah dibeli. Jadi yang dibeli atau sold itu hanya 560 jenis foto. Jadi cuma 15%. Ya, artinya masih banyak foto saya, atau sebagian besar 80% ya. Foto-foto saya sebenarnya foto sampah ya. Jadi tidak laku. Artinya sudah lebih dari 3 tahun foto-foto saya tidak laku. Jadi memang ada foto-foto yang memang most wanted gitu ya, dari foto-foto saya. Nah, variety atau keberagaman foto atau video kita di Shutterstock atau di galeri itu kan sebenarnya meningkatkan peluang dibeli buyer atau sold. Jadi peluangnya semakin tinggi. Jadi buyer Shutterstock atau stok fotografi itu kan macam-macam. Pengennya macam-macam gitu kan, genre-nya macam-macam. Jadi sehingga kita provide atau kita siapkan foto-foto tadi gitu kan. Apakah foto-foto tematik gitu ya, foto event atau kejadian
apa yang tren gitu kan, event bulanan, tahunan dan lain sebagainya. Cukup banyak. Jadi kalau kita lihat di Shutterstock ada cara rutin mereka merilis shortlist ya. Jadi kebutuhan atau permintaan buyer bulanan itu seperti apa gitu kan. Selain foto-foto yang memang dibutuhkan sepanjang masa seperti travel gitu kan, tema-tema economic development, UMKM, food dan lain sebagainya, cukup banyak. Itu variety. Nah, sekarang kita lihat ya contoh-contoh variety atau ragam foto di beberapa Shutterstock kontributor. Ini ragam foto atau variety di galeri foto saya. Ya. Jadi sudah saya tunjukkan nih teman-teman. Ya. Ada people ya kan, ada still atau still life. Ya. Ada tanaman, ada pakaian ya kan. Dan sebenarnya kalau saya sih lebih banyak ke people ya. Ini produk ya. Nah, itu kemudian kita cek lagi yang lainnya, Africa Studio ini ya. Lebih banyak people menggunakan model rilis ya. Jadi ada rilisnya. Nah, ini still food juga, perabot ya. Ada kuliner nih. Bahkan background juga cukup banyak nih ya. Tuh lihat. People, banyak people-nya. Jadi beragam ya, ada bunga, makanan, wah. Nah, ada semacam simbol ya. Ini saat pandemik. Jadi ragamnya sangat banyak nih. Lihat. Wah, asik sekali nih, menarik nih mempelajari atau melihat foto-foto punya Africa Studio nih. Nah, ini beragamnya ini. Jadi teman-teman bisa lihat nih secara langsung, belajar contoh foto-foto yang memang dari jumlah banyak, kuantitinya, kualitasnya juga cukup bagus dan juga varietinya. Jadi kembali lagi saya menegaskan bahwa 3 rumus dasar supaya sukses di Shutterstock atau stok fotografi ini triangle, quantity, quality, dan variety. 3 poin ini menjadi satu kesatuan. Supaya kita sukses ya 3-3-nya. Secara perlahan kita perbaiki kualitas foto kita di Shutterstock, kemudian kuantitasnya dan varietinya. Ini penting buat saya pribadi dan juga mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Saya kira itu sharing saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Terus jangan lupa simak video-video saya yang lain ya. Terima kasih.